lagi yang kocak. @SKNIR, yah nanas bukan janda. @SKNIR, matane. Matane katanya ya. Males banget pada gak mau ngerek. Rek dulu dong. Lucunya langsung pakai Godland ya jadinya ya. Mereka memanggilku seorang pahlawan. Yes, dipik langsung. Rek Lord. Aku terlahir Bang, dengan Rek Lord tuh katanya teman-teman. Bentar ya, kamar mandi dulu bentar ya. Izin ya. Bewan nggak bewan guys, nggak bewan di sini. Ayo hijaukan dan hidupkan Gratis kah? dunia. @Halo Halive ku kan gak ikut scream KMRN. Akeong Z talent yang lupa ganti. Dewe abis main is go. Your team is picking. Terbang mengikuti cahaya lentera. @SKNIR, Tenacity. Tobrut Kang. Sang makhluk abadi Akeong Z untuk akun kau membasmi kan banyak kejahatan kocak. yang mengacaukan dunia ini. Akeong Z. Hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Power of Pegasus! Your team is picking. Ya harus banget pakai Digi. Jetni deh mau pakai akun Denis, pakai Estes Red. Dan kisahku baru saja dimulai. Lama amat di toilet. Angela Hyper. Sudah saatnya di lobi. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Buset, langsung mulai bro. Ini bencana. Oke. Lama beli toilet katanya. Sabar guys. Oke, welcome to Land of Dawn. Nggak semenit juga teman-teman. Oke, welcome. Kita lihat ada pertarungan yang terjadi antara teman-teman dari tim EPOS dan juga RRQ. Mat besi dengan memakai hero badang kali ini. Pertarungan yang bakal dilakukan langsung dengan berharap dengan seorang Kuzi ya. Yang kini ada di top lane, Leviathan dengan memakai hero Sapphire ya. Memakai Gojo di sana bakal tentunya memanjakan dengan tembakan-tembakan yang akan dilakukan. Downlight bakal menjadi sebuah senjata utama dengan Fasgar yang juga saat ini sedang mencoba mengambil ke arah sebuah purple di tengah. Ada Psycho Kyler yang juga kini sedang mencoba memberikan satu buat sarikan ke arah serang Nir. Mancingan yang mantap mungkin bisa terjadi di saat Alex pun kini sedang mencoba bertahan. Apakah cukup kuat untuk bisa sendirian? Point kill pertama sepertinya gagal untuk bisa dilakukan oleh seorang Lutz yang ada di area bawah sana. Yang kini harus mencoba menerima serangan langsung. Gankingan pun terjadi. First ball pun langsung didapatkan oleh seorang Leviathan di game kali ini. Masih ada serang Nir juga berhasil membalas pick off yang tadi terjadi dari teman-teman tim RRQ di area depan sana. Dengan kita lihat wave ini harus kembali diplating juga oleh serang Mat Badang yang kini ada di area top lane sana dengan memakai badang mat besi. Kini mencoba untuk mengambil kesempatan langsung ke arah tengah kali ini.
Harus ada beberapa poin kill yang terjadi dan satu warung pun juga berhasil terconnect. Clay pun harus terculik. Poin kill yang kedua berhasil langsung didapatkan. Kita lihat pasukan dari teman-teman tim Hierarchy mengamankan cukup baik untuk game yang sekarang. Cuma mereka harus lebih bisa memanfaatkan beberapa peluang yang harus mereka juga cari ya untuk game kali ini, tentunya dengan beberapa objektif yang harus bisa diambil, khususnya ke arah spot turtle, terus juga turret ya yang harus mereka kunci. Pengambilan ke arah creep pun juga kini berhasil terjadi. Risiko Kyler akan mencoba untuk memberikan penjangan lebih di area tengah kali ini, mencoba untuk mengambil kesempatan karena spot turtle yang mungkin bisa didapatkan. Seorang Fastguard berhasil menggunakan satu buah retributionnya. Surcel pun berhasil diamankan dan Aruk pun tadi hampir saja mengenai seorang Clay di sana. Pengen ikutan ada di game ke-10 teman-teman ya. Nunggu kari ayam selesai beli makan katanya. Wah enak banget sih guys. Adakah kari ayam teman-teman? Udah lama aku nggak makan kari bro, kayaknya enak bro. Yang kini Kozi juga sedang mencoba mempersiapkan satu lompatan. Apakah berhasil membawa serang mat besi kesulitan? Ya ada seorang Leviathan yang masih terdiam. Apakah ini bakal jadi masalah? Teman-teman kalau ada yang AFK, kalau sampai 5 menit ke bawah masih bisa. Oh aman ya. Udah mulai gerak lagi ya, aman ya. Yang kini serangan yang lebih difokuskan ke serangan Mitrasuka. Mencoba untuk mengancam bencana. Donial pun terbuka tapi Lucet masih berhasil menghindari pertarungan dengan cukup baik. Air pun juga berhasil terjadi dan Pelodian pun menggunakan tem jari gagal bisa memberikan penyelamatan. Dengan Nir yang kena sendirian harus mencoba bertahan berhadapan dengan orang pemain dan harus membuat Nir pun terkena tumbangan yang ada di area depan sana. Bersama dengan satu wire hook dari seorang Psiko, hampir saya berhasil menangkap tapi lompatan pun juga berhasil terconnect. Pilot recruitment pun berhasil terjadi dan Lucet pun masih dalam sebuah radar untuk bisa tertumbangkan di match kali ini. Bersama dengan satu War Egg yang juga berhasil diambil oleh serang Fastguard kali ini. Ngambil ke arah sebuah range buff-nya berhasil dilakukan. Dengan Psiko yang kini harus mencoba untuk kembali melakukan satu backup ya ke arah top lane. Tentunya akan mencoba mengcover posisi yang kosong dari seorang mat besi yang juga sedang mencoba mempermulus sebuah area untuk bisa melakukan satu boss split push di game kali ini. Ngambil ke arah creep pun terjadi dari serang Fastguard yang kini juga bakal bersiap untuk bisa memberikan lagi keterlibatan dari segi warnya di area depan sana. Dengan kita lihat ada seorang pemain yang tumbang. Psiko pun harus ditumbangkan sebanyak 2 kali dan ada sebuah Hunter Strike yang jadi item berikutnya yang ternyata berhasil diamankan oleh pasukan teman-teman tim Hierarchy. Alexander mencoba menekan kali ini dengan Ludzes yang harus berhati-hati. Ini dengan ada sebuah fish crack yang juga dilakukan. Mat besi mencoba untuk kabur di satu pengambilan turtle yang malah berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim lawan. Hierarchy mengambil sebuah turtle dan tadi sebuah hook tadi juga sempat dipersiapkan. Mungkin tadi bisa narik dan mungkin bisa ngebuka war tambahan ya. Cuman gagal untuk bisa menarik dan seorang Alexander malah terkena sebuah gengkingan. Ini bakal malah jadi bencana untuk pasukan dari teman-teman tim Hierarchy yang harus kehilangan Alexander untuk yang pertama kalinya di area bawah sana. Flatting time ini udah jadi item tambahan yang juga udah berhasil diambil ya. Mencoba memulus sebuah area di bawah dengan Clay yang juga berhasil memenangkan pertarungannya. Kita lihat saling mencoba untuk membalas poin kill yang terjadi dari kedua tim. Dengan rotasi yang juga kini harus dilakukan di area bawah, tapi ada pengancaran ke arah sebuah turret yang sepertinya kini akan terjadi. Satu santekan ke arah creep, mencoba diambil langsung oleh serang Fastguard dengan seorang Ludzet yang juga kini sedang mencoba untuk membawa lagi sebuah platingannya di area bawah sana. Tentunya dengan attack speed yang akan lebih ditingkatkan akan membuat seorang Ludzet bisa menjadi pemain yang mungkin bisa diharapkan ya. Yang korosnya juga berhasil diambil dan mencoba untuk langsung mengejar. Alexander pun dalam bencana jika nggak berhasil untuk bisa kabur. Bagil Saman pun berhasil langsung dilakukan dan lihat ada lompatan yang juga berhasil mengenai langsung. Dan nggak bisa membuat Clay pun berhasil kabur. Point kill yang terjadi lagi buat teman-teman dari Hierarchy membuat mereka masih cukup untung dari goldnya kali ini, meskipun mereka pun harus lebih cari cara lagi ya untuk bisa memperjauh keunggulan. Dengan Aruk yang juga berhasil terkait lagi, time jari pun bisa dibuka tapi masih gagal untuk bisa selamat dan killing spree pun harus dikunci langsung oleh teman-teman dari Hierarchy di area game yang kali ini. Dengan Fastguard yang harus mundur perlahan, udah berhasil mendapatkan 3 pick up dan akan mencoba untuk menambah lagi poin-poin kill tentunya. Dengan Ludze yang kini sedang mencoba untuk menunggu di arah bersana, mencari sebuah teamfight yang mungkin bisa didapatkan. Dengan kita lihat ada seorang Clay yang juga masih berfokus untuk bisa menjalankan platingan. Berpokoknya 50 guys, kok kalian mau ikutan di game 10 kita masih ada kosong ya. Nah sekarang kini difokuskan untuk bisa menangkap seorang Alexander. Poin kill masih bisa bertambah.
Dengan kita lihat ada rotasi yang juga kini harus terjadi buat teman-teman dari tim EVOS di area bawah sana. Mengambil ke arah sebuah turtle-nya akan berhasil terjadi. Antara strike jadi item tambahan. Fastguard mulai akan mencoba untuk mengambil kesempatan dengan satu retribution-nya. Dikat langsung oleh seorang Amaterasu. Dan Nier pun gak bisa terlalu memaksakan mencoba kabur. Dan time journey pun langsung terbuka dan memudahkan seorang Nier mengambil turtle-nya. Bahkan Mountain Shock tadi juga sempat terjadi. Membuka sebuah pressure ke arah teman-teman dari tim EVOS di game kali. Dan akhirnya turtle yang berhasil diambil. Ini bakal meningkatkan lagi gold tambahan buat teman-teman dari tim EVOS. Di saat seorang Kuzi juga kini akan jadi masuk sebuah radar untuk bisa diamankan di area depan sana. Halo Scaffold, welcome. Dengan kita lihat perlindungan harus dilakukan untuk seorang Alexander. Leviathan benar-benar mencoba untuk mengcover juga area di tengah ya, untuk bisa memudahkan Alexander dalam melakukan pergerakan. Dan seorang psikonya yang disuruh ke backup di tengah ya. Ada kosong di 10 guys, di match 10 ya. Wakil pun berhasil ditambah lagi. Posisi pun kini sendirian, mencoba kabur. Satu ball flicker tadi sempat dilakukan tapi gagal bisa membuat diri pun selamat. Killing spree pun didapatkan. Rotasi pun kini mulai terjadi dan siap untuk bisa menghancurkan sebuah turret seperti di arah top lane di bagian atas ya. Ini turret yang pertama yang mungkin bisa diamankan juga ya. Bisa mereka tadi udah berhasil dapetin outer turret terlebih dahulu di area bawah sana ya. Dengan wave neon yang kini bakal kembali diplating oleh seorang Loot Jet. Mencoba untuk menjalankan lagi wave minion buat teman-teman dari tim EVOS. Scaffold oke. Vanitas oke. Kita lihat serangan yang kini lebih sepertinya akan mencoba diarahkan ke arah atas. Apakah berhasil membuat Alexander bisa untuk terkena tumbangan? Maka mencoba untuk disurprise. Apalagi dengan barrier yang berhasil terkonek langsung dari serang mat besi di area sana. Kita lihat berhasil menculik dengan cukup baik. Tapi juga harus menjadi kehati-hatian untuk kedua tim. Jika mereka nggak mau ya kehilangan lagi pemain-pemainnya di game yang kali ini. Hewan curang turret yang juga kini bakal terjadi di area bawah. Uzi hancurkan langsung sebuah turret di sana. Dan kalian juga kini masih berlindung, bermain di area burst, mencoba menunggu. Apalagi dengan Lord yang kini mulai muncul. Serangan pun lebih dibuka di area tengah dari teman-teman tim RRQ di sana. Dengan ada satu Baruk yang tadi juga sempat terlihat. Psiko masih gagal. Bang Mar, sana Mar kenapa tuh? Dengan sebuah serangan ini juga kini dilakukan. Sebuah down leg dari seorang Leviathan mengundang bencana. Tapi tarikan juga berhasil mengenai dirinya. Berhasil dilap langsung oleh seorang Clay di sana. Poin sampan pun berhasil dilakukan. Bahkan Clay pun mencoba membuka satu buat double kill. Tapi ter-KS dari seorang Nier. Yang juga kini harus membuka sebuah Mountain Shock untuk bisa mengetahui informasi. Tapi masih masuk ke radar. Yang harus membuat seorang Nier bertahan. Dan poin kill pun harus terjadi. Wah, itu momen yang bagus banget ternyata untuk bisa kabur ya. Dengan kini serangannya juga berhasil untuk menghancurkan sebuah turret di bagian tengah. Dan berhasil memudahkan serangga untuk bisa melakukan sebuah pengambilan. Bahkan double kill. Berhasil langsung terlihat. Dengan penghancuran kartu turret yang juga kini akan berhasil didapatkan di area tengah sana. Rafki thank you, makasih udah ngasih kopi-kopi ya. Gimana guys, ini dari teman-teman tim RRQ kayaknya kekurangan tenaga kah guys untuk bisa ngamanin karena gamenya. Apa dengan Lord yang akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim EVOS untuk game yang kali ini. Lord pertama bakal dibawa dan ini bakal menjadi keancaman untuk tentunya pasukan tim RRQ bisa langsung dikalahkan. Dengan penahanan yang harus dilakukan, kita lihat apakah cukup disiplin ya dengan rotasi yang juga harus mereka lakukan. Dan tentunya dengan beberapa komunikasi yang harus bisa terjadi dengan baik untuk bisa mendapatkan permainan yang baik nantinya ya. Ada wave minion yang akan kembali di-plating lagi oleh teman-teman dari tim RRQ. Bakal mencoba untuk mempersiapkan lagi serangannya kali ini. Clearance pun masih akan dilakukan lagi oleh serang Nier. Mencoba menangkap seorang Koze, namun kini masih berhasil kabur. Koze mencoba untuk perlahan ke arah belakang dengan turret yang juga akhirnya berhasil dihancurkan di arah tengah. Turret pun berhasil dibobol, tapi Lordnya seperti berhasil untuk langsung dihilangkan sudah ya. Lordnya gagal bisa dimanfaatin dengan baik ya. Meskipun juga akhirnya dapetin beberapa turret juga sih guys. Tapi
Tapi untuk kali ini Lord kedua kayaknya akan jadi pilihan yang akan diambil oleh teman-teman dari tim EPOS. Di saat pasukan dari tim RRQ akan mencoba untuk memulai lagi pertarungan, tapi ada satu buah tarikan menangkap Koze dan gak berhasil pulang. Terkena satu gengkingan yang harus membuat dirinya pun terkena tumpangan. Clay pun juga kini mencoba mengambil Curse Bullet Wonder. Kita lihat goldnya mulai tertinggal cukup besar nih ya. 5.000 gold tertinggal. Mereka harus cari cara gimana caranya untuk bisa ngejar gold dari pasukan tim EPOS ya. Belum lagi belum ada pemain yang cukup baik dari segi damage-nya mungkin. Mungkin Leviathan sih yang bisa dimanfaatin juga sih dengan Donilek yang akan dia lakuin ya. Tapi kayaknya untuk itu harus nunggu terlebih dulu ke arah late game ya. Untuk bisa lebih jadi lagi dari segi tembakan-tembakan dan mungkin bisa ngestabil permainan buat teman-teman dari tim RRQ. Di satu war pun terjadi, pengancuran kartu pun dilakukan. Seorang Fastguard pun juga harus tertumbangkan. Point kill pun berhasil ditambah oleh teman-teman dari tim EPOS di sana. Dan ini bencana. Ucap stiker di sana dan satu Wind of Nature ya. Ini item yang bakal sangat berguna juga jika Luzi ingin memasakkan pertarungannya di bagian depan sana ya. Lujet ini dengan memakai Hero Kari. Tentunya dengan 5 pick off menjadi harapan besar juga untuk pasukan dari tim EPOS mengamankan gamenya dengan bantuan Lujet di game kali ini. Dengan dari Clay yang juga kini berhasil untuk memberikan cover. Ini 8 point kill ya dari Clay. Menjadi pemain yang sangat-sangat mengancam tentunya. Akan menjadi bintang untuk match yang sekarang. Dengan tentunya backupan yang akan dilakukan oleh Mat Besi, Amaterasu dan juga Serang Nir yang juga udah mempunyai point kill yang cukup banyak di match kali ini ya. Dengan Lord yang akan mencoba diambil, berhasil didapatkan. Zone kini terbuka buat teman-teman dari tim EPOS. Yang berhasil membuat Lord pun langsung dikunci di sana. Untuk pasukan dari tim EPOS kita lihat Lordnya bakal mulai dijalankan tentunya. Dengan defense harus diperkuat juga oleh RRQ. Semakin ngebuat mereka kesulitan ya untuk bisa berkembang dari segi permainan. Belum lagi ada beberapa buff yang akhirnya malah berhasil diambil oleh pasukan dari tim lawan ya. Mencoba untuk mengambil kesempatan dengan beberapa buff yang juga kini berhasil dicuri. Gol pun bertambah buat teman-teman dari tim EPOS kembali ya. Dengan buff yang juga kini bakal di-plating lagi. Cara ikut gimana? Cara ikut paling VIP guys. Tapi ada kosongnya di game 10 Bang Dedi ya. Ya pengacara kartu Tiara Topen yang akan berhasil dilakukan langsung. Teman-teman dari RRQ akan mencoba menahan. Ada sebuah hook yang tadi sempat dilakukan, tapi satu WTM Jardi menggagalkan langsung sebuah hook yang harusnya seorang Psiko lakukan. Dengan satu donate Samban yang juga berhasil dilakukan. Point kill Samban pun terjadi. Kini mencoba untuk nekat ke arah depan, memberikan war yang mungkin bisa menyulitkan. Dengan Clay yang juga harus tumbang di sana. Kekurangan pemain seperti untuk bisa memboost war. Pasukan dari tim RRQ waktunya bersih-bersih untuk sekarang. Masih dikasih sebuah space yang baik untuk mereka ngasih clearance dan eliminasi Karl Lord ya. Dengan 3 orang pemain yang harus tumbang dari teman-teman tim RRQ di game kali ini ya guys. Katanya VIP palingan di game 10 sisa 10 doang guys. Ada 4 orang teman-teman. Ada yang mau ikutan main kah? Dengan weapon yang kini masih akan kembali di plating. Pasukan dari teman-teman tim RRQ mencoba hancurkan kasbut turret yang ada di tengah. Ada seorang pemain yang mencoba diculik dengan bantuan spot sarikan. Fastguard pun hilang. Koze pun mencari kejar. Full tadi sempat dilakukan. Dan Koze pun masih masuk dalam sebuah radar di saat Aruk dari serang Psiko pun gagal untuk bisa mengambil ke arah serang pemain di area depan sana ya. Gagal untuk bisa menarik padahal ada momen yang bagus ya. Dan malah ada sebuah village recruitment yang berhasil dilakukan lagi oleh serang Koze ya. Mencoba untuk mengancam bencana meskipun dengan tadi ada darah yang nggak terlalu banyak sebenarnya dari dirinya ya. Cuman akhirnya bisa melakukan recovery dengan cepat dan bisa bersiap untuk langsung membuka sebuah video recruitment untuk bisa menculik ke arah pemain. Lujet harus tertumbangkan dan kita akan lihat untuk Lord yang berikutnya. Apakah berhasil diamankan oleh pasukan tim EPOS atau bahkan ada pasukan dari tim lawan yang bisa mencuri sebuah Lordnya untuk game kali ini. Yang Alexander yang juga akan mencoba untuk terlibat ke pertarungan. Tentunya dengan tembak-tembakan sangat dibutuhkan ya. Belum lagi seorang Fastguard dan juga seorang Leviathan. 2 pemain yang bakal juga cukup bisa diharapkan. Dengan sebuah tarikan kita lihat mencoba untuk memancing. Berhasil membuat Koze pun terkena sebuah eliminasi. Sebuah Windsor pun diaktifkan. Terus juga mencoba untuk kabur. Tapi kok bisa diselamatkan. Malah mencoba untuk memberikan sebuah pengorbanan untuk seorang Fastguard bisa pulang ke belakang.
kita lihat gagal malah diselamatkan ya. Untuk seorang Psiko yang malah tadi menjadi pengalian perhatian buat teman-teman dari tim EPOS. Ya kini dengan Lord yang kedua yang udah muncul, harusnya bisa membuat mereka ngambil Kara Lordnya dengan tanpa gangguan ya. Belum lagi kalau kita lihat dengan Fast Guard yang kini masih akan sulit untuk bisa masuk ke arah benteng teman-teman tim EPOS. Dijaga ketat dan gak akan dikasih mudah untuk bisa masuk. Fast Guard ini akan melepaskan sebuah Lord yang ketiga ya, untuk langsung diamankan lagi oleh teman-teman dari tim EPOS pada game yang kali ini. Lord berhasil diambil tapi tidak dengan hatinya ya. Wah, karena hatinya udah jadi milik orang lain ya. Dengan kita serangan-serangan yang kini akan langsung dibuka. Wave Minion pun masih akan diplating lagi oleh serang Clay di sana. Mencoba mempersiapkan tapi terlalu sendirian Clay. Malah harus tertumbangkan kekurangan pemain. Apakah akan mencoba untuk menambah sebuah serangannya kembali? Pasukan dari tim EPOS harus berhati-hati di saat satu momentum shocker pun terjadi. Informasi lebih harusnya terjadi. Dengan mat besi yang juga kini akan kami mencoba untuk melempar lagi satu buah tembakan ya. Kita mungkin fist cracknya di game kali ini. Mencoba untuk mencari sebuah kesempatan, tapi gagal bertahan. Tenjam tadi juga harus hilang. Dengan dominasi Kara Lord yang juga berhasil dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ. Bermain dengan baik. Dan menurutku sih kesan dari pasukan tim EPOS sangat-sangat dasar ya. Mereka kehilangan pemain ya di saat Lordnya baru mulai datang guys. Harusnya jangan. Dan tambahan pick up pun kembali pun berhasil dirasakan. Mancing mania dari serang Psiko mengubahkah jalannya pertandingan. Dengan Wave Minion juga kini akan mencuri jalankan di area bottom. Dan ini bakal jadi masalah jika comeback malas terjadi buat teman-teman dari tim RRQ untuk game yang kali ini. Dengan serang Nier yang bakal jadi sebuah pilihan. Mencoba untuk di HBD, tapi gagal sebenarnya dilakukan. Dan satu Power of Brilliance diaktifkan langsung oleh serang Clay untuk bisa selamat dari pertarungan. Menahan Wave Neon, tapi pengejaran pun juga terjadi karena lain. Serang Luchet akankah berhasil untuk dikejar? Dengan Koze yang juga kini perlahan mencoba untuk membuka beberapa serangannya tipis-tipis. Mencoba untuk membuat pasukan dari tim EPOS sepertinya terpressure, sehingga mereka mungkin bisa dipasangkan mur, tapi malah tersarik dan mancing mania mantap lagi. Begitu dengan tembakan dari sana, Alexander juga berhasil mengoleksi pemain. What a comeback yang teman-teman dari tim RRQ sudah akan lakukan. Peringatan terasi yang kini harus pulang. Donald pun dilakukan. Sementara kita serang Leviathan pun juga berhasil untuk membuka sebuah pengambilan. Serangan terasi pun sendiri mencoba pulang, tapi time journey-nya nggak bisa membuat tidak pun selamat pulang ke arah belakang. Luchet pun harus mundur karena harus terjebak. Kita lihat mencoba untuk survive tapi gagal dilakukan. Dan Nier versus everybody harus terjadi langsung di game kali, dan harus membuat dirinya pun kehilangan immortality sehingga mega kill akhirnya berhasil terjadi, dan masih menunggu untuk bisa respon lagi. Mencoba memanfaatkan satu buah whip-nya untuk bisa masuk langsung ke dalam, dan ini bencana. One moment, one comeback seperti akan langsung dilakukan oleh pasukan dari tim RRQ di sana. Dengan serang Mat Besi yang mencoba untuk mencoba untuk melakukan delay permainan, tapi sepertinya gagal dilakukan. Dan harus malah membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ mengambil ke arah sebuah gamenya di match yang kali ini. Dan EPOS pun harus dikalahkan untuk match yang ke-7 ya teman-teman ya. Gimana guys, one moment, one comeback bro. This is RRQ ya teman-teman ya. Luchet harus mendapatkan coklat dengan 2 silver dari Clay dan juga Mat Besi. Gagal konsisten di area akhir yang malah membuat mereka harus dikalahkan di game yang kali dengan MVP yang berhasil terjadi karena seorang Psiko ya. Memang tarikannya gacor banget guys. Satu tarikan satu janda melayang kayaknya teman-teman ya. Dengan 2 emas tambahannya juga berhasil dilakukan oleh Fast Guard dan juga Leviathan. Wah, ini Idoka guys. Idoka dengan 2 silver dari Alexander dan Kozi ya. Sayang sekali. Kita lihat dengan permainan yang begitu sangat baik ya. Pertahanannya juga berhasil untuk mereka perkuat sehingga akhirnya yang ada kesempatan untuk bisa memberikan keadaan, bisa untuk mereka manfaatkan, dan itu yang membuat blunder pun terjadi dari teman-teman tim pasukan lawan ya.
Ada social bus Bang First Thrill. Kalau mau ikutan di bio ada. Tapi sisanya di 10 doang ya teman-teman ya. Ini sasiknya kalau kalian bisa lihat langsung aja guys. Kita akan lanjut untuk game yang berikutnya teman-teman ya. Game yang ke-8 yang kayaknya akan lebih seru lagi nih ya untuk bisa tersaji dan let's go. Kita akan masuk untuk game yang berikutnya. Ini dia momen dari kemenangan yang dilakukan oleh pasukan tim hierarki ya. Mad Besi nggak bisa nahan sendirian dan itu yang membuat akhirnya base-nya pun akhirnya berhasil dihancurkan ya. Dan membuat hierarki mengamankan gamenya untuk match yang sekarang guys. Let's go. Idok ya, Bang Ham Idok ya. Link Saweria ada social bus guys.